Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafruddin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan yang kedua di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dengan tema etika dalam pergaulan dengan sebaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Datang untuk mengikuti kegiatan kita sekarang ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Adapun sebelum kita melakukan kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat nantinya untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Anda semuanya, adapun tujuan kita melakukan kegiatan itu, yaitu kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok dengan tema, yaitu saling menghargai antar teman sebaya. Apa? Saling menghargai antar teman sebaya. Dengan tujuan dimana nanti dengan kita mendiskusikan saling menghargai antar teman sebaya. Nanti kita berharap kamu bisa menjelaskan bentuk menghargai teman sebaya itu seperti apa. Terus dengan kamu bisa menjelaskannya, nanti kamu bisa membangun bentuk-bentuk saling menghargai antar teman sebaya itu seperti apa. Dan serta kamu bisa menerapkan kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan yang dalam bentuk teman sebaya itu seperti apa dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kamu atau siapa yang bisa membantu Bapak menjelaskan apa itu yang namanya bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu apa? Ada yang menjelaskan? Ya, silakan. Oke, bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu dari bimbingan layanan yang dilakukan dalam bimbingan konseling. Itu ada yang namanya bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok itu adalah yang seperti yang kita lakukan ini. Kita duduk melingkar, di mana ada ketua kelompok yaitu Bapak sendiri, dan ada anggota kelompok yaitu Anda semuanya. Jadi di mana nanti apapun yang kita bahas di sini ada mana? Paham? Oke. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini nanti Bapak meminta kamu sukarela menyampaikan apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan sesuai dengan topik atau tema yang kita bahas. Bapak kami minta kamu sukarela berpartisipasi aktif menyampaikan apa ide-ide kamu. Jangan takut, jangan ragu menyampaikan ide-ide kamu itu, karena di sini kita sama-sama belajar. Terus di sini yang kedua, kita harus saling terbuka, di mana apa yang kita bicarakan nanti kita harus terbuka menyampaikannya, dengan ada yang ditutup-tutupi. Sampaikan semuanya apa yang dirasakan. Seterusnya kita harus menjaga kenormatifan, di mana kita harus menjaga adab-adab ataupun etika-etika ataupun norma-norma yang terjadi ataupun norma-norma yang berlaku pada diri kita, tentunya dengan kesopanan, dengan cara menyampaikan pendapat-pendapat kita. Terus yang terakhir, kita harus menjaga kerahasiaan kalau nanti ada sesuatu yang harus kita rahasiakan. Oke, sebelum kita masuk kepada topik atau layanan kita, sebaiknya ini dari kelas yang sama berbeda. Oke, mungkin di antara teman-teman yang lain
lain mungkin masih ada yang saling mengenal. Teknik kita memperkenalkan diri sekaligus ini menjadi permainan kita, di mana nanti kita memperkenalkan diri, menyebutkan nama, terus kita menyebutkan binatang kesukaan kita. Setelah kita menyebutkan, nanti teman yang ada di sekolah menyebutkan teman-teman yang telah menyebutkan namanya dan menyebutkan binatang-binatang kesukaannya tanpa menyebutkan binatang kesukaannya, tapi langsung binatangnya langsung gitu. Paham? Oke, dimulai dari Bapak. Oke, baik, anak-anak semuanya, perkenalkan nama Bapak Safruddin. Binatang kesukaan Bapak itu beruang. Kalau kamu siapa? Akan saya informasi tentang kesukaan saya adalah Elang. Oke. Sebutkan nama Bapak Safruddin. Beruang. Terus lanjut. Terus lagi. mengenalkan nama saya Muhammad Ismail. Saya punya teman saudara saya Pak Safruddin, beruang, ilham, elang. Oke, bagus. Lanjut. Kegiatan bimbingan kelompok kita ini memang kita lakukan seperti ini, yaitu nanti kegiatan kita ini akan seperti yang Bapak katakan tadi. Topik kita itu ada dua, topik tugas sama topik bebas. Sekarang kita melakukan yang namanya topik tugas. Topiknya dari Bapak yaitu menggunakan teknik sosiodrama, di mana nanti anda semuanya akan menstimulasikan atau mendramakan atau mencontohkan sebuah drama yang konsepnya telah Bapak buat. Nanti Bapak sampaikan kepada kamu baca, kamu diskusikan, nanti kamu praktekkan di depan teman-temannya yang lain. Sedangkan teman-teman yang lain yang tidak mengikuti dramanya, yang tidak mendapatkan adegan, adalah sebagai pengamat bagaimana teman-temannya melakukan adegan seperti itu. Terus dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak sekali lagi menegaskan kepada kamu, Bapak minta kamu itu berpartisipasi aktif untuk menyampaikan idenya, menyampaikan gagasan-gagasannya, agar nanti suasana kegiatan bimbingan kelompok kita ini menjadi hidup, menjadi ceria, dan menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, apakah Anda semuanya sudah siap untuk melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok ini? Atau ada pertanyaan? Oke, tidak. Bagaimana hasil ulangan kalian, Bang? Apa yang bagus? Baik, nah semuanya tepuk tangan dulu. Partisipasi menyampaikan ataupun mendramakan dari drama yang telah kita bikin tadi. Jadi kalau menurut kamu dari tema yang disampaikan teman tadi, bagaimana kalau menurut kamu atau pendapat kamu kalau kamu di posisi si Laras? Siapa yang berpendapat? Kalau kamu di posisi Laras tadi yang bagaimana? Yang nilainya bagus, tetapi ya. Bagaimana posisi kamu ketika Laras disepertikukan oleh Doni ataupun oleh Ipot? Ya. Sakit hati, Pak, karena dia tidak melakukan hal mencontek ataupun lainnya padahal itu. Oke, yang lain? Pak, Ya, kamu? Natal, Kesal? Kenapa kok kesal? makanannya dihabiskan dan Makanannya dihabiskan Doni sama si Ipot. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Zira, silakan. marah karena dituduh mencontek dan juga makanannya dihabiskan. Oke, marah dikarenakan difitnah tentunya ya. Oke, siapa lagi? Marah dikarenakan difitnah oleh Ipot dan Doni. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat? Oke, yang kamu jawab tadi semuanya betul. Karena tentu marah jika karena kalau ketika kita difitnah ataupun dikatakan yang tidak kita lakukan, merasa kesal dan pastinya merasa sedih ketika kita diberikan oleh teman kita. Seperti itu ya. Oke, bagaimana tanggapan kamu Doni dan si Ipot ini bagaimana orangnya?
nakal, terus apa lagi? Tidak tahu aturan. Tidak tahu aturan, apa lagi? Tidak menghargai teman, bandel, apa lagi? Selalu mengikuti teman. Jadi sifat dari Doni ataupun dari Iko itu boleh tidak kita lakukan dalam kehidupan kita sesama teman ataupun dalam kehidupan sehari? Tidak kan? Oke, jadi perbuatan Iko dan Doni itu harus kita hindari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Anda semuanya, kalau menurut kamu apa yang menyebabkan Doni, karakter dari Doni tadi, Doni dan Iko itu memiliki sifat seperti itu? Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Kok dia bisa suka fitnah, suka mengatakan teman itu mencontek atau sebagai macamnya? Ya, silakan berarti. Karena dirasai oleh iri dan dengki orangnya, ya, seperti itu. Baik, ya, Dira. Belum memahami betul adab dalam berteman. Oke, karena dia itu belum memahami betul adab atau cara beradab dan tata cara dalam berteman. Ada yang lain yang berpendapat? Tidak ada. Ya, ada. Tidak tahu aturan dalam pertemanan. Itu yang menyebabkan Doni dan Iko itu seperti itu. Kalau kamu sudah mengetahui bagaimana perasaan Iko tadi, bagaimana perasaan si Laras tadi, terus apa yang menyebabkan Doni kok seperti itu dia, kamu kan sudah sama-sama mendengar dari teman-teman kamu. Kalau menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi agar kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu tadi? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, saling menasihati. Apa lagi? Tidak pernah iri. Apa lagi? Apa? Saling membantu. Apa lagi? Saling menghargai. Saling bersabar. Apa lagi? Saling memaafkan. Apa lagi? Saling menghormati, mempercayai antara satu sama lain. Oke, apa yang kamu semua katakan itu memang betul sekali. Kita harus saling menghargai, saling membantu ketika teman kesusahan, ketika teman sedih, kita hibur. Bisa jadi seperti itu kan? Agar kita bisa saling menghargai antar teman. Anda semuanya, di sini ada Bapak ada mempunyai beberapa buah gambar. Coba kamu lihat dan kamu telaah dan kamu pikirkan. Menurut kamu ini adalah selain dari apa yang kamu sampaikan tadi, ini adalah salah satu cara agar bisa saling menghargai antar teman. Salah satu bentuk contoh bentuk-bentuk saling menghargai antar teman. Coba kamu lihat, siapa yang bisa berpendapat angkat tangannya. Ini gambarnya maksudnya apa? Gitu. Ini adalah bentuk kita saling menghargai antar teman. Oke, gambar yang pertama. Ini siapa yang bisa melihat? Ini apa? Ya, silakan. Saling berbagi dengan teman yang lain. Yang lain? Sepakat? Oke, jadi memang betul kita harus bisa saling berbagi agar kita saling menghargai antar teman. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ini, siapa yang bisa berpendapat? Ya, Lukis. Oke, yang lain? Sepakat? Oke, jangan kita dan Bapak punya permainan, di mana permainan ini ada kelipatan 3 dan kelipatan 5. Kalau kita banyak, kita bikin kelipatan 3 dan kelipatan 5. Cara permainannya gini, nanti kita berhitung, mulai dari Bapak boleh, dari siapapun boleh. Nanti Bapak bilang 1, yang sebelah kanan Bapak mulai 2 atau 2 di sini boleh, terserah nanti 1, 2, 3. Pas di angka 3 dan kelipatan 3 berarti 3, 6, 9 lanjut 12. Nanti setiap kelipatan 3 itu dia bilang apa bagusnya? Konsentrasi. Oke. 1, 2 teman sebaya, 2 kelompok. Ya. Teman sebaya. 7. karena waktu kita udah mulai habis, mungkin sudah beberapa menit kita melakukan dengan kelompok sebelum kegiatan kita akhiri. Siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesan dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Deo. Kita harus saling menghargai sesama teman. Ya. Karena
kita lagi kesusahan, teman akan suka rela menolong ya, dengan caranya apa? dengan cara kita harus saling hargai satu sama lain. Oke, oke, udah paham semuanya kan? Sudah. Oke, selanjutnya dari kegiatan bimbingan kelompok kita ini, siapa yang ingin menyampaikan apa yang dirasakannya setelah kegiatan kita ini? Apa yang dirasakan? Ya, silakan. Oke. Senangnya kenapa? Karena tahu ada peraturan kemana. Oke, kalau menurut Berkis dia itu senang karena dia itu mengetahui adab-adab ataupun cara bentuk dari teman-teman sebaya itu bekerja. Jadi alhamdulillah kegiatan kita ini anak-anak semuanya merasa senang. Anak semuanya apa yang anak-anak kemukakan tadi sudah betul semuanya, di mana kita harus selalu menjaga persaudaraan kita kepada adik kelas kita saling menyayangi, antara teman kita saling menghargai demi mencapai suatu keinginan ataupun cita-cita yang kita harapkan. Mari anda semuanya kita tingkatkan rasa kasih sayang di antara kita dan kita hindari hal-hal yang menyebabkan perselisihan atau merugikan orang lain. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk anda semuanya dan bisa anda realisasikan dalam kehidupan anda semuanya. Sebelum acara ini kita tutup, Bapak ada kuesioner ataupun lembar hasil kegiatan. Nanti anda isi, nanti masing-masingnya isi. Baik anda semuanya, sebelum kita tutup acara kita ini, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan percayaan kita. Mudah-mudahan dengan berdoa ini, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih anda semuanya atas partisipasinya. Banyak maaf jika ada lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.